Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sugeng Dalu, good night. Bisa aku bahasa Inggris juga. Oke, terima kasih Bapak Ibu hadirin semuanya yang ada di Cafe Habitat. Malam hari ini kita spesial performance art dari teman-teman Selasa Sastra. Ini adalah gerakan ya, bukan komunitas, bukan paguyuban, tapi kita mengajak semuanya masyarakat Yogyakarta. Kalau hari Selasa, ayo bersastra. Nah, ini gerakan. Jadi tidak ada komunitasnya, tidak ada paguyubannya, tidak ada apa ini koordinatornya apa ya? Ini orang nganggo payung hukum yang jelas, guys. Pokoknya happy di dunia sastra. Malam hari ini kita kolaborasi dengan Cafe Habitat. Di sini ada Mbak Juswindani ya, yang mengundang kami. Terima kasih telah mengundang teman-teman yang bergerak di Selasa Sastra. Ini rangkaian acara ya, ternyata 3 hari 2 malam berturut-turut. Kemarin ada, intinya sebenarnya adalah kegiatannya gue ini apa? Bazar, handicraft bazar. Oke, luar biasa. Di tengah kemarin kita terlockdown. Malam hari ini kita sudah menyaksikan. Kalau di Bantul ini masih sepi. Ini kebetulan Bapak Ibu yang hadir di Cafe Habitat, kami kebanyakan dari Bantul ya, dan di Bantul itu di event-event seni, bahkan kafe aja masih banyak yang tutup. Atau karena apa yang tutup ya, belum tiga ya, orang ngerti. Tapi itulah situasinya. Kalau di tempat kami masih banyak yang sepi ya, di sini ramai, kami senang banget. Dan ketika datang tadi, wow, luar biasa ini. Semoga di Bantul juga segera bisa beraktivitas dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan, gitu ya. Baik, malam hari ini Wailang Jo. Nah, ini orang tua ya. Hari ini saya didaulat jadi Master of Contong, sehingga kemudian saya tidak pentas ya ini ya. Kudu ya, kudu wajib. Mau MC mau pentas. Tetapi kalau di poster ada sudah hadir di sini yang akan membacakan puisi, ada Bu Siti Dwi Sugiharti, ada Revinda Lestarinda mana? Thank you. Ada juga yang nanti akan mereading secara drama. Nah, ini ada mana nih Rizal? Eka Arahman, bilang. Lagi salib, lagi nganggo makeup. Siap. Sama nanti tandemnya adalah Mirna Radila. Terus dilanjut lagi nanti ada, ini nggak jadi virtual ya, nggak jadi syuting kok kemarin gitu. Nanti ada juga yang Mbak Isana dan Regina dan Regina. Masih juga dalam perjalanan, belum sampai di sini, teman-teman dari Woncoselo Sok. Tahu apa itu? Oke, kalau tepuk tangan gimana? Kita tepuk tangan dulu ya bareng-bareng ya. Oke, ya kita semangat malam hari ini, tepuk tangan bersama. Dan terima kasih. Di belakang sana teman-teman ada sesepuh senior. Wah, tadi saya kaget, rumah Bang Jiwo ini Pak Cucu ya. Bang Cucu ada di sana bersama kawan-kawan banyak sekali ini kayaknya. Dari teman-teman mana ini, komunitas mana ya? Pokoknya sesepuh-sepuh semuanya, terima kasih telah meramaikan malam hari ini, dan kita berharap nanti juga bisa ikut serta menyumbangkan biar teman-teman yang muda ini, yang anak-anak baru belajar, kami bisa termotivasi untuk lebih bersemangat lagi mencintai dunia sastra. Oke, banyak kali lebar kali tinggi, kita mulai saja agenda malam hari ini. Wah, ini MC dadaan. Besok saya ngundang MC tenar ya, Jo. Kita panggil dengan meriah untuk membuka agenda malam hari ini Bu Siti Dwi Sugiharti. Monggo. Tepuk tangan yang meriah. Lima puisi ya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Siti Dwi Sugiharti, akan membacakan 2 buah puisi saja. Yang pertama berjudulkan Pada Kanvas Biru Kehidupan. Pada Kanvas Biru Kehidupan oleh Siti Dwi Sugiharti. Pada kanvas biru kehidupan, kulukis indah tentang suatu cerita
tentang romantika Romeo dan Julia atau tentang kita. Pada kanvas biru kehidupan, ingin juga kulukis tentang lara yang terus berkecamuk di jiwa, tentang keegoisan rasa yang membuatku bagai hidup di neraka karena iblis merecokinya. Pada kanvas biru kehidupan, kuteriakkan tentang suatu kebebasan berkarya dan terus mencipta. Walau ada komentar negatif dari yang tidak suka, tertawa dan menghina tanpa bisa memakna, namun ku tetap pantang menyerah untuk bangkit melawannya. Walau sempat terjeda beberapa bulan lamanya dengan berlinang air mata dan kehilangan selera untuk merangkai kata, kini ku bangkit walau terus dicela, karena hidupku bukan hidup mereka. Bantul, Yogyakarta, 4 September 2021 pukul 13.13 menit. Yang kedua tentang puisi sufi. Kitab Diri Azali, cercah cerah di bumi hati, adalah ikhwal maknawi diri, dan selalu saja kebuntuan kealpaan menyertai, seperti kain hangat kedunguan arah tuju. Tapi aku terus melangkah, sebagai insan selalu mencari berkah, dan aku sedang berjalan di kulit luar, itu pun yang paling luar, karena noktah dosa mengkhilafkanku. Berasik ria berpaling dari fitrahku sendiri. Insanul kamil is my oriented. Bantul, Yogyakarta, 13 September 2021 pukul 13.10. Terima kasih. Sebenarnya ada 2 mic-nya, cuman kalau dibawa pulang beliau kan ya saya bingung gitu. Terima kasih Bu Siti. Nah, Bu Siti ini guru sekolah dasar di daerah Pajangan, Sendasari Pajangan Bantul ya. Tapi aktif, tulisannya puisi banyak banget. Sehari bisa membuat 7 puisi, kalau saya satu aja bingung. Satu baris aja bingung. Inspirasinya mumet. Ngopi rada di. Udah termasuk. Kebule sih gitu loh. Sorry saya bawa boleh. Tak tutupi loh kan ngomong ya dokon tangan tuh ya. Masam ya. Bisa sih. Oke, supaya nanti kita tidak berlama-lama tapi bisa menikmati banyak hal, termasuk yang hadir di Cafe Habitat, silakan. Kalau nanti mau menyumbangkan puisi karya sendiri boleh, membacakan puisinya orang lain. Di sini juga ada buku puisi, ada 2 buku puisi, boleh dipinjam baca, asik-asik aja. Orang kudu apik, yang penting mau belajar dan mau pentas tulis. Untuk selanjutnya ini tadi giliran yang satu siapa? Nomor 2, jangan lupa Erek. Halo. Yang nomor 2 Regina. Apa jenenge? Adelia Prabandhanti, tepuk tangan yang meriah. Nganggo musik kok lagi. Dong. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Regina. Sini saya akan membacakan puisi. Bisa tebak-tebak judul ya. Kita diatur olehnya. Marah, rakus,
dosa karenanya. Kecil namun berdampak besar. Teman sekaligus musuh kehidupan. Kejujuran pun bisa ditukar dengannya. Lembaran kecil yang sering kita sebut dengan uang, duit, money, yang mengubah banyak kesusahan, menciptakan banyak kebahagiaan, namun menimbulkan jutaan kegelisahan. Terima kasih. Dua ya? Tiga. Nanti lagi. Lagi sekarang. Untuk siapa puisinya? Untuk saya. Cintaku, konsentrasiku hilang, pikiranku menjadi terbang, bibir mulai terbungkam, jantungku berdetuk kencang, hati mulai berkembang, mataku seakan melihat pangeran. Telingaku mendengar puisi kerajaan. Setiap detik teringat. Senyum kecil itu tercipta menjadi tuli ketika orang lain menjelekanmu. Menghiraukan doktrin tak berbobot. Semua selalu tentangmu. Cinta pertamaku. Terima kasih, karya Regina Adina Pradana. Terima kasih, matur nuwun. Lek gawe puisi kepingi ya. Menariknya teman-teman ini mencoba untuk membuat puisinya sendiri sebagus apapun. Itu adalah capaian prestasinya, karena kemudian wah besok mau pentas nih buat puisi baru gitu. Kebanyakan dari kita kan yang anak-anak muda ini yang ceritanya ketika diminta untuk tampil baca puisinya yang sudah terkenal, atau puisinya Khairil Anwar, puisinya siapa lagi, Sutarji, puisinya itu B.S. Rendra ya. apalan agar pentas pitulasan mau gaya yang panggung nggak B.S. Rendra seperti itu. Nah tapi di teman-teman di Selasa Sastra bukan kita paksa ya, kita minta yuk gawilah, nulislah seberapa bisa, yang penting karya sendiri dulu dibaca. Baca karya orang lain boleh nggak? Boleh, silahkan, nggak masalah. Oke, tadi ini memang prosesnya kita mencoba sama-sama belajar tentang dunia sastra, khususnya untuk anak muda. Jadi termasuk malam hari ini perkenalkan, nama saya Teddy Gozairi, asli dari Bantul, pelosok gunung sana. Saya orangnya tinggalnya di dekat Kaliprogo, Pegunungan Seribu, di Perengnya itu. Desa banget ya. Itu turun kota ya, turun gunung. Tapi salah satunya saya mengenal dunia sastra, ada guru saya di sana, walaupun tidak langsung Pak Juju, dikenalkan dengan dunia teater, terus kemudian wah baca sastra dan seterusnya. Setelah lama tidak ketemu malam hari ini, senang banget dan kaget karena groginya ngamun sesepuh ya, suhu badan. Baik, termasuk Selasa Sastra kalau di Bantul itu memang kebanyakan kita adalah teman-teman anak muda yang malah aku belum pernah nih sama sekali baca puisi, malu, penting baca dulu, nulis, walaupun hanya 2-3 bait, ayo kita bacakan. Oke, dan apa ya lagi yang mau dikenalkan, nanti kenalan sama teman-teman lagi. Jadi ada beberapa teman yang di Selasa Sastra itu tidak hanya muncul 1 kali 2 kali, tapi juga sudah ada yang berkomunitas. Ada Mas Rizal itu
apa ya? Sanggar ya? Sanggar Pena Kartika. Sanggar apa sanggar? Apa wanita? Sanggar Pena Kartika. Oh, sangkar itu berat ya? Karena ada burungnya. Kalau nggak ada burung, oke. Sekarang mahal kalau sanggar. Ada juga. Terus teman-teman, iya di sana ada Komatera, komunitas teater remaja. Betul. Ada Paramata, paguyuban sastrawan Jawa, betul ya. Paramata ini Bu Siti Dwi, tapi hari ini pembacanya puisi berbahasa Indonesia. Yang lainnya nanti ya lali ya salahnya. Ini ada juga paguyuban teater Bantul yang saya guduli. Melu ora Mas. Kok teater lho ning dhuwur juga jembale ya. Karo mulu ae. Baik, untuk selanjutnya kita sambut satu pembaca lagi puisi Isana Banuarli. Ayo. Kamu ngapain mau menghindari tugas? Tepuk tangan yang beri aku di sana. Saraswati. Nyanyi Mbak. Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan membacakan dua puisi. Yang satu puisi dari teman saya bernama Asano, dan yang satunya puisi saya sendiri. Mic-nya dipakai dong. Puisi yang pertama berjudul Hilang. Hilang. Pertama kali berjumpa dengan, kali kedua berjumpa dengan, makin bertambah umur, makin sering berjumpa. Kamu itu siapa? Kau yang tiba-tiba hadir, kau yang membuat resah, kau yang bikin pusing 7 keliling. Saya harus mencari-cari setiap tempat, setiap sudut untuk menyadari aku kehilangan. Kemudian puisi yang kedua berjudul Kesal. Kesal. Hati semakin sesak, pikiran semakin mengusik, jiwa enggan beranjak, ego diri terus menyeruak, rasa kesal yang semakin memuncak. Tak tahu harus melihat atau pura-pura tidak tampak. Kau selalu membuat emosi semakin bergejolak. Sesal yang terlambat disadari adalah hal yang mutlak. Meski kelihatannya cukup menarik, istirahat sejenak dan mencoba melupakan mungkin jalan yang terbaik. Sewon, 19 September 2020, karya Azharo. Terima kasih. Oke. Makasih ya sana. Wah ini kayak mau kon dirasani gak oleh munggah panggung, oleh. Aku mau durung. Heeh. Dan kono kameranya juga kita, saya kameranya di tengahnya. Isana Banuarli adalah senengannya dia dunia komik, dunia yang di luar sastra, ya sastra juga ya, tapi bentuknya gambar gitu. Tapi hari ini dia kemarin 2 malam yang lalu ya menulis puisi, ya. Wah luar biasa. Dan sebelumnya juga pernah menulis puisi tapi hilang, dihapus ya. Orang pede, oh dihilangkan, oh dikasihkan sama temennya itu. Oke. Tapi menariknya dari teman-teman generasi muda barangkali generasi tua diam ya. Itu 2 orang itu udah tua itu. Mereka kalau nulis puisi biasanya kan berbasis pengalamannya itu ya. Hari ini aku lagi marah sama teman, puisinya tentang amarah dengan teman. Hari ini saya sedang jatuh cinta, puisinya mendayu-dayu tentang cinta. Apa cinta lu? Kok puisimu tulisannya cinta toh? Cinta. Oh no. Baik, untuk selanjutnya kita tampilkan dengan meriah Revinda, Lestalinda, tepuk tangan. Tak kira aku sih ngekoje ya Allah, ya Allah. Aku ingin mau closing. Oke, di sini saya mau cerita dulu.
buat teman-teman yang di rumah wis. Iki live ora sih ora ya. Tapi besok sampai. Oh, besok sampai. Oke, besok sampai. Pesannya delay. Oh, gitu. Nggak apa-apa lah. Nah, jadi jadi gini, guys. Aku tuh punya temen. Nah, temanku tuh dia mengidolakan seorang pria yang dianggapnya tuh jujur, baik, terus pekerja keras juga, dewasa, dan pastinya di awal cowoknya itu mau menerima dia apa adanya. Tapi itu di awal. Namun semua itu hilang saat cowok itu berubah menjadi pemarah, tidak sabaran, bahkan tidak ada sedikit pun rasa ingin memperjuangkan. Nah, ini satu buah puisi karya saya sendiri dengan judul Terpuruk Asa. Terpuruk Asa, karya Revida Lestari. Dua hati pernah bersama dengan rasa maupun logika yang nyata. Kita pernah bermimpi, kita pernah ingin membangun. Menit pertama kita mengalami kesalahan besar. Kita terjebak dalam permasalahan rumit. Namun kita kembali. Kita bersama. Menyerah itu pasti. Kecewa pernah terjadi. Ego tidak bisa mendewasakan diri, saling menyalahkan hingga pertengkaran. Kita lupa awal membangun seperti apa. Kita lupa bagaimana perasaan kita saat bersama. Saat ini doa yang bisa aku sampaikan untuknya. Sampai kapanpun aku hanya berharap kita akan bertemu dengan perasaan yang sama, logika yang sama, jiwa yang dewasa, niat yang baik. Rabu 8 September 2021. Puisi kedua. Asu katanya, kata yang kau lontarkan kepadaku dulu. Nanti kita kembali, kita bertemu. Masih sama harapanku, hanya denganmu. Tidak pernah satu langkah pun aku ingin melupakanmu, ingin hilang darimu. Bahkan aku masih dengan rasaku yang dulu dan nanti, sama seperti pesan ibumu. Aku tidak akan pernah memulai hidup baruku saat engkau belum memulai hidup barumu. Aku selalu menunggu. Kita pernah menyesal, namun bersama. Aku selalu mengingat itu. Saat kita berdialog dan bercanda tawa, sampai kini aku menantimu. Mantan selesai, baru saja saya rilis ini dan baru saja saya
buat ini baru saja sudah selesai sampai segini saja. Terima kasih semuanya. Monggo Mbak Teddy, tampilan selanjutnya. Oh, penasaran kenapa? Monggo Mbak Teddy ya, di sini angle-ku HP kanan nih Bang. Oh, enggak muni. Kudu muni lah baleni. Ya sudah begitu ya Bang Teddy, terima kasih. Terima kasih Davida. Gila nih. Kita ketemu kapan ya, Davida? Sudah berapa tahun? Oh, 2,5 Pak. 2,5 tahun. Sudah berapa puisi yang kamu lahirkan? Lupa. Saking seringnya lupa. Ada ya sekitar 30-50 puisi ya? Mungkin. Suaminya siapa ya? Suami orang. Astagfirullah. Kamu melahirkan tuh tadi. Oke, selama pandemi ternyata ini Revinda Lesalinda itu setahu saya tidak pernah nulis puisi sama sekali. Dan 2 tahun terakhir ini, 2 tahun ya, bayangkan dalam waktu 2 tahun 50-an judul lebih. Dan yang dipentaskan udah banyak sekali, termasuk ada juga di antologi puisi judulnya apa? Omnibus ya? Omnibus. Sama Pak, Coretan Pandemi Bantul. Ada 2 buku antologi ya, antologi bersama. Oke, itu luar biasa menurut saya untuk anak muda. Kemudian dia mau berusaha terus belajar terus menggali apa yang ada di sekitarnya, karena puisi inspirasinya di sekitar kita semuanya. Oke, MC kok terlalu serius. MC harusnya, tapi lebih menarik lagi itu kalau kita kemudian memanggil tuan rumah kita malam hari ini. Josephine Daniela, tepuk tangan yang meriah. Yang punya konsep acara, kesini dulu. Ayo, tanggung jawab. Tatonnya di tengah, bos. Ngobrol, ya kita ingin ada 2. Cuman gini, ternyata ini sistemnya toa. Kalau aku bicara kamu diam. Kalau aku bicara musiknya nggak jalan. Mohon maaf ya, gangguan teknis. Tapi gini, kita kan pengen, tapi ini panitia ya. Kita ingin tahu sih kenapa motivasinya Jo buat acara 3 hari 2 malam, terus kenapa seni, kemudian kenapa sastra, langsung aja dijawab semuanya, waktunya 1 jam. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Oh belum. Perkenalkan, nama saya Josephine Daniela Iki, biasa dipanggil Selena. Oh enggak, dipanggil siapa aja boleh, Josephine boleh, Daniela boleh, Iki jangan. Soalnya kalau Iki nanti bingung, Iki apa kui gitu. Telat ya ketawanya, aduh pending. Jadi ini kebetulan sekali bisa menghadirkan Selasa Sastra di sini, itu sangat luar biasa. Sebelumnya terima kasih untuk Selasa Sastra yang sudah mau mampir jauh-jauh dari pojok Bantul ke pojok Sleman. Tepuk tangan dulu untuk Mas Teddy dan kawan-kawan. Iya, latar belakang buat acara ini sebenarnya jangan tanya saya sih Mas, tanya yang di sana. Iya, kayaknya ini jadi gini cerita ya. Dulu tanggal 21 Agustus itu saya reply story teman saya karena kebetulan dia punya usaha handicraft. Terus aku reply story-nya, kalau nggak salah tuh keren-keren, cuman gitu doang. Terus dibalas lagi sama temanku, nah ini orangnya dari sana ya, oknumnya berdua itu. Nah terus dibalas lagi, pokoknya kita kontak-kontakan terus. Akhirnya di hari itu juga atau hari berikutnya ya, pokoknya cuman selisih 1 hari atau pas hari itu kita langsung ketemu ke sini dan ngobrol di sini, di tempat bapak saat ini ngobrol di sini. Itu awalnya cuma ngobrol-ngobrol aja kayak ya, karena kita perkenalannya aneh ya kan, lewat Instagram. Ketemu juga sebelumnya baru sekali, terus ngobrol sama Brian dan juga sang pujian hati Kak Yuna yang luar biasa ini. Gitu ngobrol, nggak tahu kita yuk bikin acara yuk, bazar gitu. Bazarnya handcraft, terus juga kasih apa kayak ada workshopnya, ada art performance-nya gitu, biar ada yang bisa ditinggal, yang bisa dikenang gitu.
Terus ya udah kayak cuman oke, kita langsung kayak nggak tahu dapat apa namanya hidayah dari mana ya kan, kayak abis semedi di puncak Suralaya atau dari mana itu nggak tahu ya, kita semedi di situ tahu. Terus langsung ya udah tentuin tanggal itu, langsung kayak sok tahu gitu tentuin tanggal ya kan. Langsung padahal itu tanggal 21 Agustus, terus kita tentuin tanggal 11, 12, 13 untuk bazar, workshop dan juga performance art. Nah teman-teman, yang hari ini kan hari terakhir. Di hari pertama kemarin kita ada workshop membuat anting, jadi kayak yang saya pakai ini dari Late Night Creation. Nah itu juga ownernya ada di sebelah sana juga, luar biasa. Ternyata di sana atau yang Bahannya dari tuan apa? rumahnya. Iya, salah. Gue jemput mikrofonnya ada yang lain ini punya siapa ya? Gue dewi penyanyi dangdut sih. Jadi teman-teman boleh follow Instagram dari Late Night Creation juga, follow Cafe Habitat juga. Nanti kalau sempat aku follow back, kalau enggak ya udah. Pokoknya jangan di unfollow ya. Nanti kalian ketinggalan giveaway. Nah di sini itu setelah penentuan tanggal itu kita langsung kayak ngawur aja gitu, bikin acara, yuk ramein gitu. Dan ternyata terjadilah hari ini gitu. Dan panitianya ya cuma 3 orang dan 2 orang yang luar biasa di sana. Tepuk tangan dulu Oke, untuk tepuk tangan mereka. teman-teman berbaju hitam di pojok sana yang sangat super keren. Jadi di belakangnya itu teman-teman ada bazar. Bazar itu mulai dari 8 ribuan sampai sekian ribu. Jadi kalian bisa bikin dan semuanya itu handcraft teman-teman. Jadi bisa custom. Kayak yang aku pakai ini, gelang ini ada namaku, ini nama Instagram aku. Terus Kuping. ini anting-anting juga dari Late Night Creation, ini dari Deloela, ini dari Angelina, tuh kan. Sepatu. Lengkap ini bukan mas. Ini dari Aerostreet teman-teman, beli juga ini lokal tak gentar, ada tagnya ya. Oh ini ada catnya itu. Iya, ini produk lokal semua ya yang saya pakai ya. Ini dari Cafe Habitat. Oke, gitu. Udah cukup ya mas. Oke. Jo, kenapa mengambil ini apa Handicraft? Kenapa kemudian apa ya? Ini kan kita pandemi udah 2 tahun nih. Iya. Muncul pertama Handicraft, apa harapannya barangkali? Harapannya ini sebenarnya kemarin kita mengundang komunitas dan juga UMKM yang ada di Jogja. Ya, kalau di Sleman nyatanya itu dari Luar Jawa. Bantul. Jadi ini di sini 95% dari Bantul ya. Oh iya toh? Ya, ini juga Baru tahu, saya nggak bawa KTP loh. Mas Mbak dari mahasiswa ISTI ya. Ini jadi berkreasi di sana juga. Langit gitu, kalau lewat Iya. Seni kriya isi ada Kak Ibet di sana. Gimana itu? Itu di belakang. Nanti Dari standnya workshop. Deloela ya. Terus pokoknya macam-macam. Jadi kita kenapa handcraft sih ya pengen mengusung yang kan itu dibuat dengan hati gitu loh. Oke. Kayak ini kan H2H gitu ya. Oke. H2H, heart Tuh. to home. Jadi dari hati ke tangan jadilah sebuah karya begitu. Rasa gawe festival wali aneh ya? Oh, oh iya. Jalur kono royalti ini. Nanti kena loh. Ini udah saya daftarkan di Haki. Oke, nanti. siap. Lanjut. Gitu. Jadi ya, Diikuti berapa stand ini? ada 7 stand. Ya. Dan yang menarik satunya ada tarot reading mas. Jadi kalau mau diramalkan ya kan Wow, ini menarik. bisa itu. Ada yang belum punya masa depan silakan. Ya, yang masa kelam ya soalnya. Kalau mau merubah gelap menjadi terang ya. Boleh sekali dibaca nanti oleh Kak Yuna juga ini. Masternya di sini Oh semua iya, ya. kalau begitu saya melipir sekarang. Iya. Bahaya ini soalnya. Bahaya nanti kebaca. Ketahuan. Iya. Jadi sebenarnya panitianya ya ini. Tapi luar biasa. Sedikit orang tapi gerakannya wah, ini akan menginspirasi tempat-tempat yang lain untuk segera menjalankan acara Amin. Amin. Saya kenal Jo itu karena beberapa kali juga datang di Selasa Seterang ke Bantul gitu. Jadi kita Ya, silaturahmi. aku tuh mainnya ke Bantul terus. Perasaan jajah itu. Orang Iya. masih kenal. Bantul jauh-jauh ya ampun 1,5 jam. Hari ini mau baca puisi? Enggak. Nanti. Aduh, jangan. Mas saya kalau baca nanti Itu di sana ada buku, nanti silakan. Kalau mau bawa pulang baca puisi kan syaratnya gitu. iya. Ya, besok. Iya, jadi. Oke. Karena saya kan udah sering, Mas. Iya. Udah sering. Tapi kan kita belum pernah pentas di rumahmu sendiri. Aduh. Oke, terima Oke, kasih. thank you. Josephine Ini dan- dilanjutkan saja karena sudah ada yang kebelet-kebelet untuk pentas ini sepertinya, Mas. Terima kasih ya. Thank you, Mas Teddy. Sukses selalu. Besok ke Bantul.
Jangan lupa lewat jalan Paratritis depan isi tembi ya. Aku sama dalannya kan lewat tembi gitu. Oke, halo rumah bingung gitu. Baik, tidak usah berpanjang lebar. Untuk selanjutnya kita sambut dengan meriah yang baru saja minum. Rizal Eka Ar-Rahman dan Mirna Radila. Silakan. Tepuk tangan yang mulia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizal Eka Ar-Rahman. Pada malam hari ini saya akan mempersembahkan pertunjukan dramatic reading yang diambil dari naskah terjemahan karya David Chatham yang berjudul Tempat Istirahat. Karya ini menceritakan sepasang kakek nenek yang nanti bisa disimak melalui pementasan supaya tidak spoiler. Ya udah, kita langsung saja mulai pertunjukan ini. Selamat menyaksikan. Jadi jauh. Jadi lebih jauh. Aku gembira kita bisa duduk di sini. Bagaimanapun, kebaikan mereka lah yang menempatkan bangku di sini. Dimana kita bisa bebas melihat. Apa yang akan kita makan nanti malam? Sudah bertahun-tahun. Kukira aku mulai lapar. Maret, Juli, September. Sudah September lagi. Tak banyak di kota-kota besar di mana kau bisa bebas melihat bunga, kecuali di toko-toko atau di taman. Tapi kau tak dapat duduk-duduk di sana. Aku gembira kita bisa duduk di sini pulang belajar. Di sini bisa duduk-duduk sambil memandangi bunga di perkuburan ini. Tak dapat lama-lama. Kita beruntung mendapatkan perkuburan di tengah perjalanan pulang. Beruntung. Sungguh tentram di sini. Tak lama beduk akan berbunyi dan azan akan berkumandang. Hari sudah maghrib. Kita akan pulang. Kita harus pulang kalau sudah maghrib. Hari akan jadi gelap. Kita harus di rumah makan malam. Tak ada tempat yang lebih tentram daripada dalam kuburan. Tak dapat lagi menaiki pagar seperti biasanya dulu. Nisan-nisan dari batu marmer. Kau dengan nisan-nisan. Sebuah nisan dipahat dengan ayat-ayat suci. Apa di keranjang ini? Pahatan yang halus, ada batu marmer putih. Ada sesuatu dalam keranjang ini yang tak ku ketahui apa. Di atasnya diberi atap dari seng. Tiang-tiangnya dari besi. Sungguh aman berada di bawah atap yang kokoh. Kulihat kau memungut sesuatu tadi. Aku melihatnya dengan sudut pandangku ketika di muka penjual. Kau selipkan sesuatu ke dalam keranjang. Nisan yang indah. 1-2 jambangan porselin dengan bunga-bunga dahlia. Tetapi ada sesuatu yang khusus dengan badan kuburan itu yang terbuat dari marmer putih. Ukiran halus seorang ahli. Hei, jangan menggerayangi keranjangku. Dendeng. Bukan, Atau pindah. matanya kayak mata
pindang tongkol. Jika mau tahu, sepotong pindang bandeng. Pindang bandeng ya? Sudah lama kita tak makan bandeng. Aku suka bandeng. Itulah sebabnya aku ambil itu. Kukatakan pada diriku sendiri, Sabtu sore ini kita akan makan dengan lauk yang layak. Kita akan makan sambal petai dan sayur lodeh. Dan pindang bandeng. Iya. Ada sesuatu yang istimewa dengan kuburan itu. Marmer putih yang memantulkan cahaya matahari. Sebentar lagi akan terbenam. Tentram. Kau tak dapat temukan yang lebih menyenangkan. Di mana-mana tempat teratur. Lihatlah, sekelompok bunga di sana. Anggrek. Anggrek pada kuburan. Tentu nantinya mereka akan meletakkan setampir nasi tumpeng. Anggrek. Nah, kini kau tahu kuburan siapa itu kan? Aku tak menyangka kalau ada orang yang memasang bunga anggrek pada kuburan. Itu kuburan Mas Parto, kasir Pegadaian. Mas Parto? Apa ia mati? Mereka baru saja menguburnya. Mas Parto ya? Buat lelaki tak jadi soal benar umur itu. Baru saja ia melewati usia 90. Selama hidupnya, ia telah mengenyam madu kehidupan. Segala bentuk kesenangan, dari arak, perempuan, dan perjudian, segalanya. Ia punya cara yang jelas. Uang mengalir seperti air. Anggrek dikubur bersama kuburan istri. Setelah 50 tahun bersama, baru disitulah mereka bersanding tanpa bertengkar lagi. Aku tak tahu ketika hendak memesan nisan, apakah mereka akan menyantumkan huruf-huruf yang berbunyi Mas Parto dan istri. Dalam maut pun mereka tak terpisahkan. Sudahlah, Dalam maut. jangan mulai lagi. Aku tahu apa-apa saja yang akan dikatakan orang tentang dia. Harusnya kita tak berhenti di sini. Setiap kali kau akan selalu terpaku. Gimana mereka akan mengubur kita, Hari begini sudah terlambat untuk berpikir begitu. Sudah hampir waktunya buat makan malam. Gimana mereka akan mengubur kita dalam sebuah lubang yang hina dan terasing? Cobalah berpikir tentang yang lain. Berpikirlah tentang pindah bandeng. Tak heran kalau di pinggir jalan kereta api. Di suatu tempat di mana tak pernah dikunjungi seorang. Dan mereka akan mengubur kau di dalam sebuah lubang lainnya. Pada lubangmu sendiri, kita akan terpisah. Jika kita berdua sudah mati, apalagi yang hendak dipikirkan? Dikubur bersama orang-orang kasih. Sungguh tak pantas. Aku bahkan tak sempat berpikir akan mendapatkan hiasan yang layak. Tak banyak yang aku mau. Sebuah batu nisan yang sederhana untuk memberitahu siapa yang terkubur di dalamnya. Kita tak mampu membiayai penguburan kita sendiri. Bahkan buat membiayai menggali lubangnya, kita tidak mampu. Aku suka kuburan marmer yang megah. Biayanya begitu banyak. Sebuah nisan yang besar diukir begitu indahnya. Beratus-ratus ribu. Kita tak punya beratus-ratus ribu. Dan pada nisan itu ditulis Pamujo dan Norma. Dalam maut mereka tak terpisahkan. Tapi mereka yang akan memisahkan kita
Jika kita punya uang, kita bisa bersama-sama selalu, selama-lamanya, sampai akhir zaman. Kita tidak mempunyai uang. Kita tak pernah mempunyainya. Salah siapa itu? Nah, itu cerita lama saya. Biarlah berlalu. Jika kau seorang milioner, kau bisa membeli kuburan sendiri yang terbuat dari batu marmer putih. Kau dapat membeli pemakaman keluarga sendiri jika kau seorang milioner. Aku tidak pernah ditakdirkan jadi milioner. Mas Parto menunggu uang. Otaknya tak seperempat cerdas otakmu, tapi ia menunggu uang tanpa pertolongan istrinya. Ekonomi, ia tak mengerti arti kata itu. Tapi di sana mereka terbaring bersama ditutupi bunga anggrek, tinggal menunggu batu nisannya saja. Aku tak dapat mencari uang. Sudah kukatakan, berkali-kali sudah kukatakan. Kau tak mau mencari uang, itulah kesukarannya. Aku bukan seorang pembuat sepatu. Bikin sepatu. Seharusnya kau mudah mencari uang. Dalam bertahun-tahun kita nikah, tak pernah kakimu beralas. Seharusnya kau jadi tukang daging. Jual daging, banyak dapat uang. Berapa harganya sepotong limpa, dan yang bagaimana yang bisa mengalirkan. Kita bisa menghemat hari demi hari. Aku sudah bisa jadi seorang milioner jika sekiranya kau menjadi seorang penjual daging. Aku tidak bisa membayangkan jadi sesuatu selain jadi tukang sepatu. Jika kau dulu mau menurut saran, kau sekarang sudah jadi milioner. Aku tak tahu kalau kau ingin jadi milioner. Kukira kau hanya menggoda. Menggoda? Kau telah mengawini laki yang salah. Aku melakukan kewajibanku mendorong kau. Kau katakan itu menggoda. Kau harus mengawini laki yang pintar cari uang. Seperti Mas Parto. Aku tak punya bakat untuk berbuat begitu. Maka akan sia-sia saja meski ku coba. Tapi aku menjalaninya bersama kau. Yang lebaran, ku berikan kau pakaian dan segala macam yang bisa kucapai dengan uangku. Jika kau menghendaki orang yang pandai memberi uang, seharusnya kau kawin dengan yang lain. Jika kau tak mau aku mendorongmu, mengapa dulu kau minta aku jadi istrimu? Semua yang kau pikirkan adalah batu nisan. Itulah Apalagi yang bisa kita pikirkan? aku. Kau bahkan tak punya batu nisan sendiri. Aku tidak mau bicara tentang batu nisan. Lalu apa yang sedang kau pikirkan? Aku. Kau? Kau katakan aku telah menyia-nyiakan seluruh waktuku. Apalagi yang telah kau lakukan dengan waktumu? Senja telah datang. Selalu datang setiap hari. Tak bisakah kau melupakan? Semakin Pegang tanganku. suara begitu Nanti jangan lewat sini. azan. Waktunya sembahyang. Kukira sudah terlambat menghendaki jadi milioner. Ada ini buat malam. Bandeng. Anggrek. Kau tak dapat makan bandeng kalau nasinya dingin. Tidak. Tak ada yang dapat melebihi pindang bandeng
bandeng, dan sepiring nasi hangat. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Rizal Eka Rahman dan Mirna Radina. Ngobrol dulu, ayo ngobrol dulu. Kenapa Rizal? Ayo, proses tidak kreatif Anda. Aduh, kejepit. Lampunya umut mati ya. Kalau dipencet ke lampunya ya. Nah, iya. Oh, itu. Ngecek sound mic. Ngecek mic itu pakai mulut mas. Kalau itu tuh mic. Kayak oh gitu kayak. Tinggu mas mic aja di. Oh iya. Oke. Iya, maaf. Gimana tadi pementasannya? Alhamdulillah. Saya jujur juga Anda aja ya. Oh, yang biji itu audien Gitu ya. sebenarnya. Nanti- Dapat enggak intonasinya atau feel atau power Oh, ya lah. Mangkep. Lama enggak naik panggung. Lama nggak naik panggung? Berapa bulan? Tahun ya? Sudah hampir 2 tahun. 2 tahun. Tapi kalau panggung daring Kamu daring. masih pernah. Enaknya panggung daring kalau luring. Ini kan luring ya, tidak daring. Kalau panggung daring itu teknisnya bisa katukan, jadi bisa dibenahin lagi kalau Nggak puas, take lagi gitu ya. Nah, tapi kalau luring segala-galanya harus matang di luar panggung. Oke, jadi kalau misalnya kita daring, bahkan suara pun kalau nggak keras bisa pakai mic. Ya, bisa Mic. Pakai mic yang keras itu loh suaranya. mic maksudnya Mikrofon. Oh, iya. Toa. Horn. Angel pertanyaannya. Ini tenanan Mas aku takon. Terus ini berapa hari persiapan untuk pentas malam hari ini? hampir berjalan 1 minggu lebih sedikit. 1 minggu. 1 minggu itu Atau 2 minggu ya, lupa saya. 1 atau 2 minggu itu setiap hari latihan. Seling-selingan. Seling-selingan. Jadi sehari latihan, sehari sudah dulu. Kenapa ini kan cerpen terjemahan ya? Sebenarnya lebih ke naskah drama. Naskah drama saduran gitu atau gimana? Ya, terjemahan. Kan bukan dari bahasa Indonesia, bukan orang Indonesia, Indonesia. Orang asing ya? Kalau asal negaranya saya kurang tahu, tapi Kurang atas sama. Orang itu biji ya. Iya, lupa. Iya, maksudnya kenapa kemudian mengambil cerita ini? Sebenarnya kemarin ini naskahnya dari rekomendasi sih, dari guru yang sekarang sedang Mentor Anda ya? panjang banget karena ceritain tentang beliaunya itu. Beliaunya diceritain nggak apa-apa, ini videonya sampai ke sana juga besok 1 hari lagi. Yang lagi ada di Jakarta ya. Sedang syuting kelihatannya. Mbak Nunung. Ya, kemarin tuh sebenarnya disuruh bikin ya kita diskusinya untuk membuat happening art gitu. Tapi saya kurang paham tentang teknisnya gitu. Jadi saya milih rekomendasiin jadi dramatic reading. Nah, setelah saya bicara dengan Bu Nyunyung Deni Puspitasari, Dosa. oh, itu guru muridnya kalau panggil gitu. Bunyonyo itu ya. Nah, terus dia ngerekomendasiin ini naskah David Chatham berjudul Tempat Istirahat. Karena beliau juga pernah mementaskannya. Nah, itu terus rekomendasi ini. Berapa kali mentor lo beliau? Setiap hari juga. Aduh. Enggak, kalau Enggak. enggak. Boyfriend dari Jakarta. Bu, maaf. Aktif banget ya. Sorry ya Mbak Nunung, ini murid Anda hasilnya seperti ini. Ah, gimana? Jadi itu kan gitu. Iki mau kan udah langsung live streaming teman Jakarta kan udah. Jangan. Mulai langsung disengeni ya. Ini muridnya nakal. Oke. Ada kepuasan apa malam hari ini ketika sudah lama tidak pentas luring, hari ini malam hari ini pentas luring? Kalau dikatakan apa ya? Puas tidak puas? Ya sebenarnya puas tapi pengen sambil baca puisi lagi. Oke, boleh nanti silakan. Nanti mas. Saya tak ganti kostum dulu. Oke ya. Dikira saya siap nyalon jadi lurah atau apa gitu. Tadi masuk langsung ditanyain undangannya mana? Dikira nikahan. Oke, tepuk tangan yang berikan untuk Rizal dan Mirna sekali lagi. Terima kasih. Thank you. Rizal Eka Rahman. Nanti baca puisi ya mas. Cek. Oke.
masih ada beberapa pementas lagi malam hari ini, masih tunggu yang perjalanan dari Kulon Progo belum datang, belum sampai ya? Mana tadi? Oh ini, si Kulon Progo belum sampai, kita tunggu sampai di sini, masih dalam perjalanan. Namun sambil menunggu, ya masih kan. Oke, sekarang ngecek ya ini. Sama ngecek sound karena dari tadi kok ngecek di mobil tidak memuaskan. Cek. Oke. Barangkali dari yang hadir di Cafe Habitat ada yang mau membacakan puisi menyumbangkan yang tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Selamat datang. Calon dari Kulon Progo loh, jauh-jauh loh, silakan. Duduk dulu, minum-minum, cuci muka. Amin lor kue, saya juga mepet Progo kok. Oh, tapi kan lompat Bu, jenengan nggak ada yuyu kangkang tau di sana. Oke. Jadi nggak tadi Revida katanya mau baca puisi lagi? Oh ya nggak apa-apa. Ayo silakan. Baca puisi lagi, mumpung kita masih punya stage sampai jam 2 malam. Waduh, langsung terbingung. Jam 2 toh? Jam 5 pagi. Oh, jam 5 pagi ya. Biasanya Anda sampai jam subuh ya. Ayo. Silakan. Mau coba sih, aku tak pindah kursi. Monggo. Aku ya lagi golek judulnya maksudnya. Nah ini saya akan membacakan salah satu judul, salah satu kok 2 kok 3 ini Bang? Oh 4, wah lah ya mengkis. Dia ke. Ini saya akan membacakan puisi saya yang berada di buku Omnibus, buku antologi puisi. Kapan ya ini terbitnya kemarin? Kapan Bang ini? Lupa saya. Ya ini buku pertama saya dan kawan-kawan semua. Berkat Bang Teddy Kusyairi juga. Bang BTW. Ojo ngetok-ngetoke. Malu sih. Iki request saya judul apa ya, Cah? Omnibus. Dure. Omnibus. Aku wae tak waca ya kok. Bertahan dalam gelapnya hari. Tenggelam fajar, aku memulai semua ini. Mengumpulkan banyak kepala di tengah lapang. Mendata dan melihat nama yang mereka tulis. Kondisi awal tampak ricuh. Setelah aku bilang, stop. Barislah dengan rapi. Mereka memandangku seperti elang mencari mangsa. Aku mengalihkannya lagi. Ikuti perkataanku. Sampai tiba saatnya mereka lepas dari tempat ini. Mereka berjalan menyusuri setapak lorong tanpa cahaya, dengan hiasan pohon di kanan kiri. Mereka pertaruhkan nyawa dan diri demi sebuah titik mencari bekal untuk masa depannya nanti. Tanda yang harus mereka pegang untuk hari ini. Ya, itu adalah tanda identitas diri. Rumit. Sungguh rumit seperti beban hidupku ini ya teman-teman. Berhari-hari aku mencoba tenang. Ketika semua bermunculan. Kok kemeresek ya guys? Dari yang membuat catatan, menapaki jalan menuju hutan,
melihat arloji kehidupan. Sumpah, aku tidak mampu lagi untuk melihatnya, merasakannya, atau bahkan mengikhlaskannya. Begitu banyak yang harus kupikirkan. Seperti ingin ku mati dan menghilang semua memori-memori ini. Ya Tuhan, kuatkanlah aku dan hatiku. Kuatkanlah otakku dan ragaku. Sampai ajal menjemputku. Ini udah atau lagi ya Bang? Tolong cukup. Oke, terima kasih. Mana tepuk tangannya dan suaranya? Jangan menang-menang ya loyo. Kayak orang kurang madan. Belum. Oh belum. Oh habis ini Magelangan. Monggo loh Bang Teddy Kusyairi, jangan bertanya tentang kehidupan saya ya habis ini. Oke, saya nggak berani bertanya karena hatinya sedang gula. Ya nggak apa-apa, hatiku goyah, yang penting imanku tetap kokoh. Imannya orang mana? Hilang. Imam toh, imam. Oke, tolong, imamku baru menghilang beberapa waktu lalu. Asal Anda nanti sampai ke masjid gabung sholat nggak apa-apa. Oh siap. Jangan lupa jawa imamnya. Ke masjid Agung Sendal padahal. Oke, terima kasih Rabina. Oke, terima kasih Bang. Teman-teman nanti silakan yang kepengen menyumbangkan pembacaan karya sastra boleh ke depan. Selasa Sastra gerakan ini sudah mulai sejak 8 tahun yang lalu. Kadang seminggu sekali pentas, kadang 1 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali, saking bad moodnya teman-teman. Namun demikian, yang saya secara pribadi awal ini satu-satunya teman yang dari awal menyertai ini Mas yang pakai baju merah itu. Kita pentas di pinggir jalan tanpa mic, kadang pakai toa saja, kadang ya kesek-kesek seperti ini, kadang nggak pakai mic sama sekali. Dari kafe ke kafe, dari dusun ke dusun, dari Karang Taruna ya, kalau di dusun-dusun ada namanya Karang Taruna, Karang Taruna, dari organisasi kepemudaan yang biasanya di jalan pakai seragam, malam itu seragamnya berbeda. Baik, Mas wis lengkap. Lali ngiling-ngiling, masih kurang 1. Baik, sudah ya. Untuk selanjutnya kita tampilkan teman-teman kita dari Konco Slop. Oh belum? Oh iya, sorry. Duduk, lagi dikode dulu. Kalau belum, titipan. Sebuah puisi yang baru ditulis kemarinnya. Balada Petani. Tak dung tak 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 dung tak 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 dung tak 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 dung tak tak dung tak 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 dung tak 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 dung. Pak petani berjingkrak di atas gegap tanah sawahnya. Kakinya berjinjit menghindari rekahan tanah. Nari-nari di sela-sela pancang padi. Tangannya menebar jalan seperti minyak terbang. Mulutnya masih berkamat, melantungkan suara nada sesuka hatinya, bersukaria. Sudah 2 minggu menganggur selepas panen sebelumnya. Padi yang dijemur telah mengering, masuk beranda. Kembali ke sawah, rindu gucuran keringat yang mengalir ke tanah, rindu mencampur sawah lumpur-lumpur. Seketika tarian berhenti, mulut terkunci. Petani berdiri tegak di tengah sawah, memandang langit.
Tertawajahnya oleh sang raung di padang minyak tanah, membengkak. Tak petani sadar, tidak ada air. Kerasnya bercecak belum kalah oleh lantangnya tanah. Perlahan keringatnya mengalir di urat pipi ke bawah, menyatu dengan basah tubuh, terambur ke muka tanah. Melesat cepat, menghilang, mengering. Pak Tani berbalik pulang ke rumah. Tak hendak menari lagi untuk menarik hujan dari langit. Langkahnya berjinjing, menahan panas di telapak kaki. Dalam hatinya, Pak Tani berharap, semoga hujan nanti malam dan besok pagi bisa menghambur ke sawah lagi, menanam asa. Kampung Imaji, 10 September 2021. Oke, kita sambut dengan meriah Rizal Eka Ar-Rahman. WS Rizal. Ayo, mau cari arah mau puisi, cari kangen panggungnya PN. Haikal dulu, Haikal mau Rizal wes kok. Haikal baru makan. Dia mempersiapkan tenaga jauh-jauh menyeberang Sungai Progo. Banjir loh bu, ini Progonya suka Magelang. Mau si Tondo lewat jembatan ini ya. Kok berasa? Tak kira tuh sapon, tuh sapon lewat rumahnya Buti, Siti, mampir tuku baksia. Ya silakan Mas Rizal. Terima kasih Mas waktunya. Baiklah, untuk menepati janji bahwa saya kangen naik panggung, saya akan bacakan 2 puisi. Yang satu puisi karya Yuliani Kumudaswari. Buku ini saya dapat kemarin bulan apa ya Mas, lupa aku. Yang sehabis tag dari Tembi sewaktu launching itu. Yang kedua puisi yang kebetulan saya tulis sendiri. Keceplosan ya, sorry. Oh iya. Negeri Kembang Kata. Penulis Yuliani Kumudaswari. Untaian kembang. Izinkan aku memandumu melintasi belantara dan titian kata yang sering kali ambigu dan bermata dua, agar bisa kau pilih ia yang kail atau kau pilih ia yang umpan. Di tempat kata-kata berhamburan, makna berjatuhan serupa hujan buliang, seperti hujan bulan Juli yang panas. Rindu, sunyi, dan sepi saling menikam. Izinkan aku memandumu, senja mencuri jingga. Kembang tabur, rindu yang kutiupkan, serupa konfeti di bawah purnama, seperti kilau riak sunyi, melahirkan ribuan rindu yang lain yang sukar kau gambarkan. Aku yang menulis itu ketika hujan menculik senja, sambil melupakan cangkir kosong dan sedih yang merayapi kulit, ketika rembesan hujan meleleh sepanjang dinding tanpa tahu jalan pulang. Kopi serasa candu, serupa kesenangan yang terlepas dari Taman Eden, dan rindu yang naik derajat menyerupa mimikmu yang tak bisa kuseduh. Bayangmu membenih subur, sebab meluluhkanmu yang berdendang masuk pori-pori sendiku.
Kembang Tanjung. Kuncup rindu mekar sepanjang musim, terpanen berkali-kali. Apakah kamu yang kutunggu, enggan menyibak kabut di langit sore? Lebih dari sekedar tak ku kenali, kepingin diriku pun tak ku temui selain kamu yang memanggul puisiku di benakku yang mendadak lunyu. Bau bunga Tanjung menyelip di wangi rumput rembab, seperti grafiti namamu di tembok-tembok kota yang senantiasa kusinggahi. Kembang Gelaga, apa yang kau cari di pagi yang bergelung basah? Ingatan tak mungkin berlengkesa, hanyalah hatimu yang lekang. Dan surut adalah kemustahilan serupa jejak-jejak yang bergubah. Yang tak mungkin ada tiadalah perlu kau cari. Hening yang melenja menjadi debur genderang, kelak menohok lubang di jantung. Maka biarlah hatimu yang kembali lenting dan lentur, sealur gampang asik dan rindu dan ruang. Kembang Kesara, bagai baju hitammu yang tak bergerak, siang ini begitu lembab dan gerah. Aku tahu sunyi bukan milik siapapun. Bukankah ia rajin memilih berselingkuh di rongga matamu dan aku? Tak usah kau pedulikan, kecuali kau hendak merajutnya menjadi lembar-lembar puisi transparan penuh bayang lekuk imajin katamu waktu itu. Dan aku memilih menyuruh ke tubuh siang yang tambun walau lembab, sebab telah lama aku tinggalkan gerah yang melit leherku sejak sunyi berselingkuh di matamu dan aku. Semarang 2021. Puisi yang pertama, lanjut puisi yang kedua. Bu Siti, saya mau klarifikasi soal buku ini. Buku ini saya dapat kemarin sewaktu ikut mendokumentasi peluncingan buku. Jadi ini feedback untuk saya. Terima kasih. Salah. Saya sedang sampai enggak itu jadi enggak dikasih. Ada apa? Aku kalau dikasih enggak ada penulisnya kamu. Aku nulis. Baik, yang kedua, Gimana Mama? puisi yang kebetulan saya tulis sendiri. Yang kemarin sebenarnya mau saya bacakan juga sewaktu di Radio Persatuan, tapi nggak jadi karena cuma dapat waktu untuk membacakan satu puisi. Di bawah alis ini, seekor kuda putih berlari menuju Telaga Sukma. Derap kaki-kaki itu menjelma cahaya membelah pekat rimba raya. Dua ekor angsa berlayar, seraya menyaksikan semburat tembaga terbenam. Air meriak lembut, mengeringi dengung koloni kumbang. Ikan-ikan berenang di bawah ambang terata, diam-diam menjadi saksi cinta, akar kepada mata air. Di bibir telaga, seorang perempuan mengayun-ngayunkan kaki. Cahaya matahari terpecah di sela kibaran rambutnya, membentuk bayang ilalang di atas dada. Awan-awan tipis menggantung, serupa kapas yang digerakkan udara. Pada sepasang matanya yang tajam, membentang sabana dengan puluhan yebrang rumput di bawah kaki Lazuardi.
waktu menyeret kita pada pertemuan-pertemuan. Bukenangi lantai-lantai yang pernah kita tapaki, tempat di mana mataku menanam bahasa tanpa kata. Kau tahu, kepulan asap dari bibirku ingin berbisik bahwa aku kehilangan analogi saat di hadapan, dan aku semakin terperosok jurang bawah alismu. Bantul, 3 Juli 2021. Terima kasih. Baik, Mas MC sudah saya tepati janji saya. Saya tidak bisa membayangkan seorang Rizal itu membacakan puisi yang syahdu. Ya. Biasanya puisi, aku tak ingin kau seorang pun tahu, tidak juga kau. Apa saja? Apa? Sebatang liong. Lisong. Sebatang lisong. Surindra barang luas. Malam hari ini dia syahdu, itu membuktikan bahwa dia manusia. Patah hati apa jatuh hati? Homo sapiens. Oh, Homo sapiens. Homo sapiens yang sedang patah hati. Bisa diinterpretasikan seperti Begitu ya. Baik, terima kasih teman-teman anak muda semuanya yang WC. Malam hari ini kita kedatangan sesepuh guru dalam dunia sastra, teater, film, dan banyak sekali. Ada Mbah Teguh Maesa dari Royal House ya, dan tadi sudah ketemu pertama kali saya pangling Mbah Juju Prabowo dari Teater Gandrik tinggalnya di Bangjo. Dan kepada beliau berdua kita mohon untuk juga mengisi panggung malam hari ini, sekaligus mohon semangat petuah saran bagi kami yang masih banyak belajar dalam dunia sastra. Untuk yang pertama, Kaswon kepada Mbah Teguh Maesa dari Royal House untuk bisa mementaskan karya sastra. Monggo tepuk tangannya meriah untuk Mbah Teguh. Pangling ya. Terakhir saya juga syuting di sana. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan bacakan puisi punya Ajib Prosidi. Telah banyak kutulis. Telah banyak kutulis tentang langit, tentang laut, angin, dan gunung. Telah banyak kutulis tentang hidup, mati, dan untung. Telah banyak dan masih akan kutulis tentang langit, tentang hidup, tentang lara, dan tentang cinta yang akan membangkitkan manusia dari lembah putus asa, yang akan memberikan kepercayaan, menjadikan hidup lebih berwarna. Yang kedua ini puisi bahasa Jawa ya, yang baru saya tulis. Yo, iki zaman gendeng, jare anteng, lah kok pating bengkereng, jare sinau, lah kok sangu watu, jare sopan,
kok pating jelalatan ning dalan. Sare hamemayu lah kok nemu nesu. Apa tumon uwit kuwi wingi watu kuwi dibuku. Ngimpi kuwi pepesti lan kutut jare nomor buntut. Ladalah motong loro orang ngilu gitok keplok alok-alok jebul malah melu ngemplok. Iki zaman nopo yo? Zaman tuyul mung cukup nyeler selembar duite bakul. Zaman babi nyepet ngoyak bondo amarga uripe kepepet. Zaman kancil ping cukup nyolong timun. Zaman kethek ora tek rebutan gedang selirang. Zaman nasukire wis marem rebutan balung tanpa sumsum. Iki zamane sapa to yo? Jagate bunder seser menungsoni pinter-pinter montore banter-banter rezekine wis ditaker perawane kidul-kidul joget TikTok susune mentul-mentul. Aduh iki jaman apa yo? Rasa nangis yo. Cerita dulu Mbak, ini kegiatan di Royal House ini jadi kalau ke Sleman itu kalau ke Sleman itu salah satu yang kita kunjungi harusnya di Royal House ini. Jadi ada rumah seni gitu. Kalau saya melihatnya orang seni, tapi cerita dulu sebenarnya apa sih itu? Royal House itu sebuah ruang budaya gitu, atau rumah budaya. Jadi bagian dari adaptasi, interaksi, kemudian berkreasi, lalu menuju pada karya-karya. Tapi lebih tepatnya Royal House dengan visi kegenerasian. Berarti bisa terima ini ya, murid-murid ini ya? Artinya budaya tidak boleh tumbang. Oke. Sepakat Mbak. Karyanya tulisan apa puisi Mbak? Puisi atau tulisan yang dibuat di hampir seluruhnya ya Mbak, komplit ya. Jadi tidak kita ada menari, ada berteater, ya, ada bersastra, ada melukis. Jadi semua seni. Ya, kebudayaan sana mau. Ada diskusinya juga. Ada ngopi-ngopinya bersama beliau. Mampir yang kita ngopinya buatan beliau. Bisa ingat saya enaknya. Tolong kopi suku. Terima kasih. Atur nuwun sangat Mbah. Ampun kapok nggih. Baik, terima kasih. Nanti juga teman-teman yang lain boleh menyumbangkan. Tepuk tangan yang meriah untuk Mbah Teguh. Mas Desa. Selanjutnya kita kasut Mbah Juju Prabowo untuk menyumbangkan suara emasnya. Nyanyi, membacakan karya sastra. Tepuk tangan yang meriah untuk Mbah Juju. Monggo. Pegang di mana ini? Menghilang. Alamat tak jumpa, kangen ya. Pokoknya harus pentas memberikan petualangan. Dan sing nom-nom semangat Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua. Selamat malam. Ini Salam budaya. saya agak bingung dengan teman-teman yang tiap harinya berkutat dengan puisi ini. Cuma saya tidak mau berbanyak. Jangan sampai berhenti teman-teman mengolah atau menulis puisi. Supaya puisi yang teman-teman tulis, yang teman-teman capai itu tidak sekedar tulisan, tapi ada yang bisa disampaikan ke penonton, ke masyarakat umum.
Ada puisi yang tidak bisa dibacakan di depan umum, ada puisi kamar. Tapi kalau itu mencoba mau dibaca keluar, harus digali, dikupas lagi bagaimana imajinasi itu sampai. Kedua, harus berlatih vokal juga, jangan tergantung mic. Kan zaman saya dulu tahun-tahun 69 70 latihannya megang cangkem bahasa Jawanya gitu. Ya. Latihan artikulasi, diksi, etek dan bengek itu dilatih. Karena puisi tidak sekedar hanya dibacakan, ya. Bisa ditarikan, bisa ditembangkan, terus berkembangnya ada yang dibikin musik, nyanyi. Nah, sampai sejauh itu, sekaya itu. Ya. Apalagi saya hidupnya di teater itu komplit sekali tadi yang disampaikan Mas Teguh. Di teater itu seni rupa, sastra, kostum, make up, seni peran ada di teater. Makanya berdiri di panggung ini pun harus berbunyi. Maksudnya berbunyi sudah terbentuk, enak dilihat. Teman-teman harus belajar melaku di sing, melaku sing bener di panggung. Angel ini ya, aku melaku pintar. Udah, teman-teman melaku di panggung itu ya, di sing. Kadang-kadang dipacak. Iya dipacak. Mas Evi nggak pernah ngajari ya Pak. Oh iya toh, dimarahi. Yang dipacak itu hatinya. Nanti akan muncul sendiri bagaimana berjalan yang benar. Sak tiba-tibanya enak, sak laku-lakunya enak. Gitu. Jangan malu bertanya kepada yang atas atau yang lebih tua. Harus tanya. Ojo meneng wae. Kalau teman-teman sekarang masih tergantung dengan mic, ya memang zamannya sekarang begitu ya. Itu harus bisa menakar. Kalau istilahnya Mbak Ii atau Ibu kami apa yang apa menjaga jarak dekatnya mic itu penting sekali. Nah sekarang kalau tanpa mic, kalau penontonnya ada di jauh sana, Suaranya keras. bukan sekedar keras, bukan sekedar keras, keras pun harus dilatih. Bisa memaknai. Ya, artikulasi mulut bentuk ABC-nya harus terlihat di sana. Oh, kayak ngomong A, F. Dari O, E, I, R itu harus jelas. Tekuk-tekukannya lidah. Ini teknik-teknik aja. Tapi kalau teknik itu hanya sebatas pengetahuan, kalau teman-teman suka di puisi, ya percuma. Begitu. Karena di teater imajinasinya sangat kaya sekali. Kalau saya tadi duduk berlima di sana, imajinasinya masih terbelenggu sebatas yang membaca. Itu. Belum bisa menembus dinding ke sana. Ini ada masukan lagi. Lain kali acara sasar lebih penonton lebih dekat dan lebih pleasant aja, lebih akrab begitu. Biasanya begitu. Kalau begini kadang-kadang wah aku jadi Pak Ustadz deh. Aku lebih suka duduk begini. Ya. Saya kalau dengan Cak itu ya biasa ngobrol begini dekat, selalu batu-batan tanya apa yang aku nggak tahu, Cak Nun nggak tahu apa tanya saya. Ya. Hubungannya dengan musik tadi saya lihat. Ya. Musik itu sudah ada di kalian masing-masing. Diam itu musik, diam itu gerak. Musiknya yang harus kamu bangun sendiri. Tidak mesti tergantung. Itu ilustrasi ya. Begitu ada musik, kamu terganggu. Begitu musik ada, jangan menunggu musik. Kamu sudah ada musik, mainkan terus. Supaya acara tetap berjalan, tidak menunggu. Seperti itu. Nah tadi berlanjut ke dramatik reading, ya. Ini juga harus digarap ya. Orang apa orang wani ini orang apa? Arpo elek lurung orang. Ya apa? Elek lurung orang apa?
Yang penting wani nyoba. Nah, sudah mencoba, tahu kekurangannya. Ya. Gitu. Yang paling penting imajinasi itu bisa menembus ke sana. Seperti itu. Jadi kalau saya ngajar orang melaku saya. Gitu. Melaku itu bisa kok main setep. Orang apa kok main di sini jauh banget, ada ruang seperti dikasih ini dipergunakan, dijelajahi. Oh iya kayak sak menek. Aku bisa nyedak dene kok, orang mesti kudu panggung kok. Iya. Jangan terpatok dengan ruang ini. Bisa menguasai panggung. Seperti itu. Ojo wedi mlaku. Lor kidul wetan iki padha. Nek kowe ngerti tujuane akan menjadi sangat bagus sekali. Aku mlaku dene, mlaku maju karo mundur kudu padha rasane. Semacam itu. Awakmu aja nganti ana sing ngeklek niku apa nenen. Kudu jejeg. Latihannya piye? Harus selalu mengontrol diri. Gitu. Ya. Sampai kalau menari atau bermain di panggung seperti ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki harus bermain. Semua yang kalian pakai harus mempunyai motivasi dan arti. Aku masih gondong rambutnya. Ada alasannya. Saya dari dulu tidak pernah potong karena saya pakai untuk menari. Aku nek rambut palsu beda. Nganggo nek dhewe. Aja sing palsu sing asli, sepati dhewe. Kan dari ujung rambut sampai ujung kaki menari. Bahkan sampai ke dalam. Jadi hubungannya baca puisi saya gabungkan dengan tari. Tari itu ngelantari. Nari itu kowe nari. Tok tareknya harus nonton. Kalau seperti ini joget-jogetan namanya. Joget-jogetan. Nari ya kowe dhewe. Seperti itu. Nah, dalam dunia pertunjukan puisi ini bagaimana mengolah tubuh. Ya. Ada senam tubuh, kalau menari ya bisa menari dan sebagainya. Itu mutlak untuk seorang penyair, penari, pemain teater seperti tadi yang dikatakan Mas Teguh. Mas Teguh sudah sekian umurnya tapi menghafalnya masih bagus, artikulasinya, imajinasinya seperti itu. Karena saya sangat juwih dan rewel kalau saya menyutradarai, sangat rewel. Terutama puisi sama kurung. Sudah Mas, ini mahasiswa dari situ, gitu ya, pinter mereka. Tapi begitu berhadapan saya dengan Gandrik, aktingnya mentah, aktingnya kayak ngono kuwi wae. Aktingnya macam-macam. Nek pengen akademi ya ngono kuwi aktingnya. Dan begitu kamu keluar harus bisa membebaskan diri. Teknik penting. Untuk mengajar penting ya, kasih teknik. Tapi untuk dirinya sendiri, kalian harus mempunyai metode juga. Nah, seperti ini tadi. Bagaimana akhirnya menjadi puisi? Dari mana? Tidak mesti harus yang jelimet-jelimet jauh-jauh. Saya yakin dari ruang kamarmu sendiri itu puisi banyak sekali. Iya. Dari ruang kamarmu sendiri. Mau tidur juga Ya? puisi. Mau tidur, bangun tidur itu puisi banyak sekali. Begitu kamu keluar dari kamar tidur ke ruang tamu, itu juga puisi. Itu jarang yang tersenggol malah lewat. Kedua, imajinasi pikiran keluar sana, melompat. Karena yang dibutuhkan di sini adalah kejujuran, seorang kreasi. Harus jujur, apa yang kita lakukan itu pas. Dan akhirnya yang kamu mendapat puisi asli dibacakan ya enak. Puisi tidak mesti harus menggebu-gebu. Ya dia dulu, ojo tiru Mas Putu Wijaya, Mas Arifin, Mas Indra. Gue dong tepung kok, masih dong tahu loh. Nah, ya dong. Nah, begitu. Saya dari tahun 70 bergulat sama beliau. Ya itu. Karena membaca puisi murni. Jangan matahari mesti luteng kanan delok ke dhuwur. Ribet ya. Matahari jelas dhuwur.
Bintang gemintang, tangan dan mata mesti ke sana. Ya ora apa-apa, geser ora apa-apa. Tapi jangan melakukan yang umum. Kamu harus menggali. Seperti itu. Wadah, tadi koyo dosen ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Yang penting belajar dan belajar. Mencari. Jangan banyak tanya. Motivasi penting sekali. Itu terima kasih. Selamat malam. Oke. Matur nuwun sangat Mbak Juju. Wah, senengnya itu kalau kita diberi masukan, jadi biar tidak berhenti gitu ya. Makasih banget ya. Wah, sih. Kangen ya, kangen disengnya ini Mbak. Tapi memang motivasi kita membuat acara sastra itu adalah salah satunya membuat ruang belajar. Jadi teman-teman sekali lagi jangan kapok untuk pokoknya terus nulis, latihan, salah rapopo. Yang penting kemudian mau belajar. Gitu ya. Sama tadi kita perlu mencatat kalian para sepuh itu adalah ingatannya kuat banget gitu ya. Ekspresinya dapat walaupun hanya kecil tapi dapat. Itu kita belajar dari itu. Oke. The last penampil terakhir kita di list tinggal satu ya. Atau nanti kalau masih ada setelah ini masih dibolehkan. Tepuk tangan yang meriah untuk Konco Selo. Monggo. Di masa pandemi ini aku sudah tidak bekerja. Ditinggal istri, bahkan ditinggal anak. Kata Mario Teguh, hidup itu harus
Hidup itu harus dikemas dengan baik. Tetapi tetanggaku ada yang tidak kerja, bahkan tidur-tiduran. Berhasil. Aku yang sudah banting tulang. Banting tulang? Sudah membangun membanting tulang, membangun rumah. Saudara-saudaraku, pura-pura saja sepertinya aku sudah bosan. Aku bosan. Gayanya saja
Tandus. Tatanan tak semulus dan kamu rakus. Aku lebih suka kamu yang seperti ini. Aku lebih suka kamu yang manja. Begitu. Hey.
Terima kasih. Oke. Terima kasih kanca selop. Nyebrang kali Progo karo kono iki tok. Ya Allah. Paling ono sabar aku nonton suwe banget. Aku hanya merindukanmu pentas gitu toh, nyebrang dari itu Progo itu. Mau apa ya mau. Tapi saya ingat film terakhirnya Mas Haikal di Sinta itu yang tersenyum. Oke, filmnya luar biasa, sinetron. Oke. Demikian rangkaian acara Selasa Sastra pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman pengisi acara semuanya. Terima kasih para penispu, Pak Teguh, Pak Cucu Prabowo, teman-teman yang telah pentas, yang dari Blok Progo, teman-teman yang hadir di Cafe Habitat. Sukses Jo, kafe dan acaranya. Semoga terus berjalan dan kita mungkin akan kesini lagi ngopi. Terima kasih atas beradanya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap berkarya, tetap menulis, tetap berlatih. Salam sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.